Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Nah, jika instrumen dalam penelitian kuantitatif itu berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner, maka dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan belum pasti masalahnya. Sumber datanya, kemudian hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu, dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik atau menyeluruh, kemudian dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Dan kalaupun dapat dipisah-pisahkan, variabelnya pasti akan banyak sekali. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti itu jelas sama sekali. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ada istilah the researcher is the key instrument. Jadi peneliti itu adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif menurut Jonathan Sarwono merupakan pengumpulan data yang datanya itu bersifat deskriptif. Maksudnya, data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan diskusi terfokus. Nah, pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, membuat laporan terperinci dari pandangan responden, kemudian melakukan studi pada situasi yang alami. Nah, sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, maka perlu ditegaskan kembali bahwa hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan masing-masing teknik tersebut dipakai. Macam-macam wawancara. Ada wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak berstruktur. Pada wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaannya tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Kemudian wawancara semi terstruktur. Nah, pada model ini pelaksana wawancara menggunakan model yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur, yaitu narasumber dimintai pendapat dan ide-idenya dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Kemudian yang terakhir, wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti ini tidak menggunakan pedoman untuk wawancara yang disusun secara sistematis maupun lengkap dalam pengumpulan data-datanya. Menurut Guba dan Nicole, observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, dapat berupa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Nah, hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu hingga perasaan emosi seseorang.
Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Menurut Bungin, ada beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Nah, dengan observasi partisipan ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang tampak. Bagian dari observasi partisipasi ini ada beberapa, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, partisipasi lengkap. Nah, kemudian yang kedua ada observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Nah, yang ketiga ada observasi kelompok. Observasi kelompok itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Kemudian selanjutnya adalah FGD atau Focus Group Discussion. Nah, FGD ini adalah diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi. Tujuannya adalah untuk menghindari diri dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti itu mendiskusikan hasil UN 2011 di mana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu rendah. Nah, untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seseorang peneliti, maka dibentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas beberapa orang peneliti. Nah, dengan beberapa orang yang mengkaji sebuah isu itu diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam focus group discussion. Yang pertama, jumlah peserta FGD harus sekitar 5 hingga 10 orang. Kemudian, peserta FGD harus memiliki sifat yang homogen dan memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama. Yang terakhir adalah perlunya dinamika kelompok. Peneliti dapat membagi waktunya dengan baik dalam FGD. Selanjutnya, apa saja sih komponen yang perlu ada dalam focus group discussion? Nah, yang pertama ada fasilitator. Fasilitator yaitu orang yang bertugas untuk memfasilitasi role atau jalur dan lalu lintas pembicaraan dalam FGD. Nah, kemudian ada observer, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan observasi selama FGD. Nah, yang terakhir itu harus ada notulis, yaitu orang yang bertugas untuk mencatat dan merekam setiap pembicaraan yang berlangsung. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan sebelumnya adalah yang pertama, yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Yang kedua, teknik pengumpulan data kualitatif itu bisa berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus atau FGD. Nah, yang terakhir adalah pada saat memilih teknik pengumpulan data, peneliti harus dapat mengetahui terlebih dahulu alasan mengapa memilih teknik tersebut. Tujuannya adalah agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Sekian pembahasan mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga video kami pada kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.